Selamat pagi, Bu Rafina. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang proyek UTS kami, yaitu aplikasi bank. Next. Tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut adalah yang pertama, membuat user nyaman dalam menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua, memberikan keamanan kepada user dalam menggunakan aplikasi. Dan yang ketiga, mengimplementasikan pengetahuan dalam enkripsi dan dekripsi data dalam aplikasi. Next. Oke, untuk selanjutnya, di sistem kami ini ada 3 fitur utama, yaitu ada fitur register dan login, fitur input data, dan yang terakhir fitur tampil data. Nanti akan dijelaskan waktu dulu. Dan kami juga memanfaatkan 3 konsep keamanan, itu ada RSA, SHA-1, dan AES. Next. Di sini ada flowchart, jadi ini runutan cara untuk penggunaan aplikasi. Jadi kita mulai dengan user login. Jadi ini di user login ini ada 2 pilihan, yaitu apakah akun kamu itu sudah ada atau belum. Kalau belum, itu akan dilakukan register, dan hasil dari data register itu akan dienkripsi lalu akan dimasukkan ke database. Jika sudah pernah melakukan register dan sudah terdaftar akun, maka data akan dibaca dari database, dan setelah itu akan masuk ke aplikasi. Lalu di dalam aplikasi akan ada pilihan, yaitu transfer atau tampil data. Jika kita memilih transfer, kita akan melakukan transfer, dan data-data dari transfer tersebut akan dienkripsi, lalu hasil enkripsi tersebut akan dimasukkan ke database. Selanjutnya, jika kita pilih untuk menampilkan data, itu nanti kita akan ambil data dari database. Jadi data tersebut itu berupa data yang masih dienkrip, lalu akan diproses dengan dekripsi data, lalu kita bisa menampilkan data. Untuk jelasnya nanti juga akan dijelaskan pada demo. Next. Berikut ini adalah blok diagram dari RSA yang kami gunakan. Di sini sudah ditetapkan bahwa nilai P adalah 7, G adalah 17, N-nya adalah 119, E 35, dan D-nya 11. Selanjutnya, ini adalah blok diagram dari AES yang kami gunakan. AES yang kami gunakan ini adalah 256 bit, di mana ada 14 run yang akan dijalankan. Selanjutnya, ini adalah gabungan dari enkripsi RSA dan AES. Di sini dapat dilihat juga bahwa RSA dijalankan setelah output RSA berhasil keluar, maka dijalankan enkripsi AES, kemudian akan dilanjutkan lagi, yaitu dekripsi dari AES, kemudian RSA akan didekripsi sehingga menghasilkan plain text. Selanjutnya, kita akan memulai live demonya. Mungkin bisa minta tolong Daniel untuk form login. Jadi form login ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang untuk admin dan yang nasabah. Untuk yang admin, kita pertama nyoba yang admin terlebih dahulu. Kita lihat dari admin ini ada nama Daniel dan passwordnya ini itu dienkripsi menggunakan SHA-1 dan disertai dengan salt-nya. Kembali lagi ke form login. Kemudian kita isikan Daniel sama kita isikan passwordnya. Nah, passwordnya ini nanti itu yang dimasukkan ke dalam database itu diberikan dienkripsi menggunakan SHA-1, kemudian nanti akan dicocokkan apakah cocok dengan database. Jika cocok, maka coba tekan tombol login. Jika cocok, maka akan berhasil, dan kemudian kita akan dapat melihat tabel data customer. Untuk tabel data customer yang dienkripsi adalah password. Untuk password, kita menggunakan AES, mungkin bisa lihat ke database-nya.
terlebih dahulu di customer ya, terus habis gitu itu di passwordnya itu terenkripsi menggunakan AES. Saat kita lihat di formnya admin, kemudian kita mendekripsikannya menggunakan AES juga. Lanjut untuk menambahkan data rekening. Nah, untuk menambahkan data rekening ini yang dienkripsi itu adalah nomor PIN-nya. Untuk nomor PIN-nya ini kita menenkripsikannya menggunakan RSA, kemudian untuk nomor rekening, maksud saya rekening menggunakan tidak dienkripsi. Kemudian untuk PIN kita menggunakan RSA AES. Mungkin bisa lihat di database terlebih dahulu. Kita lihat di rekening dan kita lihat di PIN-nya. Di PIN-nya itu pertama setelah user mendaftarkan nomor PIN-nya itu maka akan dienkripsi RSA terlebih dahulu, kemudian akan dienkripsi lagi menggunakan AES. Kemudian saat kita kembali ke formnya rekening tadi yang di display berarti yang di decrypt makan AES terlebih dahulu, kemudian akan di decrypt menggunakan RSA sehingga kita dapat plain text dari nomor PIN. Lanjut ke kita menambahkan data transaksi. Nah, untuk data transaksi ini yang kita enkripsikan adalah nomor rekening tujuan. Di nomor rekening tujuan ini itu kita menggunakan RSA. Jadi nanti yang di dalam database itu kita di transaksi itu rekening tujuannya kita enkripsikan menggunakan RSA pada saat kita melakukan transaksi, kemudian nanti historinya bisa dilihat, mungkin kembali ke form lagi, historinya bisa dilihat itu yang di rekening tujuan telah didecrypt menggunakan RSA juga. Dan untuk form admin, dan kita akan lanjut ke nasabah. Oke, berikutnya untuk nasabah atau customer sendiri, kita bisa melihat dari database customer ini. Kita coba salah satunya, coba misalnya Edo ini, si Bejo. Kita coba masukkan username Bejo, passwordnya Bejo, di mana password yang diregistrasikan itu pertama di-encrypt menggunakan AES. Kemudian saat login akan di-decrypt menggunakan AES juga. Maaf tadi mungkin tipe itu Bejo. Terus kemudian akan tampil menu user seperti sekarang ini, di mana kita bisa melakukan transfer, display transaksi, dan display rekening. Kita mencoba dari transfer. Di transfer sendiri nanti nomor rekening tujuan akan dienkripsi menggunakan RSA. Dan sedangkan nanti PIN yang didapatkan itu dari database akan di-decrypt menggunakan RSA terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan decrypt AES. Kita coba misalnya air, masukkan PIN-nya. Sebentar. Ini Bejo 189456. 189456. Di sini PIN-nya itu masih dalam bentuk encryptan. Kemudian saat kita coba itu akan di-decrypt, ambil dari database dan di-decrypt. Setelah sesuai, transfer berhasil dan kembali ke menu user. Dan saat dilihat pada transaksi, akan masuk transaksi baru. Ini uang air tadi. Jumlahnya 50.000 pada jam sekarang ini. Kemudian rekening tujuan setelah dienkripsi. Kemudian untuk display transaksi, kita mengambil data dari database, di mana rekening tujuan yang
awalnya berupa enkripsi akan didekripsi dan ditampilkan sesuai nomor rekening yang bersangkutan yang sedang login. Kemudian untuk yang terakhir, display rekening di mana kita melihat saldo kita. Di sini tidak ada yang didekripsi karena PIN tadi didekripsi dari database untuk hanya melakukan transfer. Berikutnya kita akan mencoba fitur registrasi, kita logout terlebih dahulu. Di sini jika customer belum memiliki akun bisa register. Nah, di sini kita coba masukkan SEAN. Masukkan data-datanya terlebih dahulu. Di sini password user akan dienkripsi menggunakan AES. Kita coba passwordnya SEAN juga. SEAN. Kita submit. Maka lanjut ke form rekening di mana kita akan membuat rekening. Kita cek ke database customer. SEAN telah masuk, username SEAN, dan password telah dienkripsi menggunakan AES. Kemudian untuk rekening akan dirandom nama rekeningnya, dan saat memasukkan PIN kita coba 789456. Kita submit, maka akan dienkripsi menggunakan AES dan RSA. Kita coba lihat sudah masuk untuk SEAN. Ini hasil enkripsi dengan AES dan RSA. Kemudian saat kita lihat di admin, kita bisa melihat hasilnya. Di decrypt SEAN ini, kemudian passwordnya di decrypt dengan menggunakan AES. Dan untuk rekening di decrypt menggunakan RSA terlebih dulu, kemudian AES, dan muncul plain text-nya kembali. Sekian demo dari aplikasi kami dan akan dilanjutkan ke PPT. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kita tarik, aplikasi bank berhasil mengimplementasikan proses enkripsi dan dekripsi yang terdiri dari AES, RSA, dan hash function SHA-1, sehingga user dapat dengan nyaman dan aman dalam menggunakan aplikasi ini. Karena data pribadi maupun informasi yang dikirimkan dari pengirim kepada penerima tersimpan dan terkirim tanpa diketahui oleh pihak yang tidak berhak untuk mengetahui ataupun memanipulasi informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.